Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, seluruh pemirsa Lentera TV dimanapun berada. Bersama saya Sri Untari Bisawarno. Kalau pernah sekolah di S3 berarti ada doktornya gitu. Nah, tapi tidak selalu saya pakai supaya bisa enak berkomunikasi dengan siapapun. Pakai namanya ibu saja. Hari ini terima kasih sudah dikunjungi sama Lentera Today untuk mendiskusikan tentang berbagai problematika di Jawa Timur, menyangkut perkoperasian, menyangkut politik. Saya yakin obrolan kita nanti bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat lah. Ya paling tidak dengan posisi saya sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di Jawa Timur dan Ketua Umum Dekopin, saya memiliki beberapa pemikiran-pemikiran untuk Indonesia dan untuk Jawa Timur. Kalau yang di kalangan koperasi besar, jadi saya kan punya komunitas-komunitas ya. Ada komunitas yang langsung, yaitu langsung kepada hilir, yaitu koperasi-koperasi itu. Saya berada di koperasi wanita tiap hari, lalu berada di sekender koperasi wanita, berada di asosiasi koperasi wanita, lalu berada di forum koperasi besar Indonesia. Secara umum memang semuanya menurun, tetapi yang saya lihat tidak ada yang sampai bangkrut. Karena mereka yang saya kumpuli ini kebetulan adalah koperasi-koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip dan nilai koperasi dengan benar. Kalau toh pun omsetnya turun, iya. Kenapa? Karena daya beli anggota selaku pelaku masyarakat itu juga menurun. Anggota ini kan ada yang dari orang-orang yang bekerja di pasar, jualan di sekolah, di kantin-kantin, jualan di pasar, jualan di mall, di market-market kecil itu, ada yang bikin jadi catering, bikin kue dan sebagainya. Berhubung permintaan turun, maka kemudian apa yang bisa mereka siapkan akhirnya juga turun. Nah, turunnya omset mereka mempengaruhi pendapatan mereka. Nah, karena pendapatannya menurun, maka kemudian belanjanya pun juga turun. Saya tahu persis di koperasi yang saya pimpin. Sekarang ini sudah bulan ke-9. Kami kemarin membubuhkan omset itu outstandingnya baru 63 miliar. Padahal saya di dalam perencanaan itu kami merencanakan sampai 73. Kenapa begitu? Kurangnya sampai 10 miliar sendiri. Karena kekuatan anggota untuk meminjam sebagai modal untuk mereka berusaha maupun untuk konsumsi itu turun. Sehingga akhirnya saya berpikir dengan situasi ini saya melihat memang kita tidak bisa memaksakan anggota untuk kemudian berperan serta itu penuh mengingat situasi dan kondisi mereka. Nah, maka inilah yang karena saya tidak sedang berteori, tapi saya melihat praktek langsung, maka saya memang mendorong bagaimana supaya yang namanya PPKM, level-level itu segera turun, yang sakit-sakit pada sembuh. Nah, begitu PPKM level 2, ini sudah bisa mempersiapkan diri dengan keadaan-keadaan yang new normal tentu saja. Tidak bisa seperti dulu lagi pasti. New normal karena kita tetap harus pakai masker. Ini kebetulan sampean wawancarai ya. Nanti kalau pakai masker orang nggak bisa ngelihat saya. Sekarang on proses 5 juta milenial itu kami berharap sampai 3 tahun ke depan itu di tiap-tiap provinsi akan terekrut anak-anak muda yang mau berkooperasi dengan model kooperasi melalui film.
Jawa Timur kita punya judul film Diplomasi Teko. Rencana besarnya sudah disiapkan, sekarang pada tahapan mencari talent. Nah, ini bagaimana caranya? Mengajak mereka berkooperasi. Saya bertemu dengan anak-anak kita di OSIS di SMA dan di SMP. Lalu saya berkomunikasi dengan kepala-kepala dinas pendidikan. Kemudian saya berkomunikasi dengan rektor-rektor, berkomunikasi dengan ibu-ibu yang punya anak muda di koperasi-koperasi yang bersama-sama dengan saya. Sehingga saya dorong agar putra-putrinya ikut di dalam proses kita bisa mendirikan, bisa mencetak 5 juta milenial berkoperasi. Kenapa sih kita kok bisa ngotot begitu gitu ya? Karena sensus penduduk Indonesia itu kemarin tahun 2020 jumlah penduduk kita 270 juta lebih. Itu 65%-nya anak generasi milenial. Dan tingkat pengangguran terbuka kita sekarang ini akibat pandemi itu banyak di usia 20 sampai 24. Kalau Jawa Timur pengangguran terbanyaknya kalau berdasarkan lulusan itu dari SMK 11% lebih, SMA 9, sekian. Sehingga kalau melihat ini, menganggur itu kan karena orang melihatnya status kerja di mana gitu kan. Nah, saat mereka bekerja bisa menghasilkan uang tapi tanpa bekerja di sebuah instansi, sebenarnya itu sudah tidak menganggur. Tetapi kita tidak bisa sekarang ini karena situasi dan kondisi di mana segala bentuk macam produksi itu terhenti karena pandemi ini. Contoh misalkan saya kalau melihat Kota Batu ya, sekarang kan jadi sepi begitu. Karena masih level 3. Sepi. Karena sepi, ya akibatnya pariwisatanya sepi. Pariwisatanya sepi, akibatnya ya pada yang gulung tikar. Nah, kalau koperasi karena bekerja di sektor konsumsi dan keuangan, maka tidak terlalu jatuh. Tapi sektor pariwisata dan industri besar yang jatuh. Jadi maka sebenarnya pandemi ini memberikan sebuah indikator kalau kelembagaan koperasi itu kuat. Karena yang diproduk itu jasa keuangan. Ya, kemudian jasa menjual barang-barang konsumsi yang itu tetap diperlukan oleh rakyat. Hanya ketika pemerintah menggelontor dengan bantuan-bantuan itu juga mengurangi juga absorpsi itu dari masyarakat, karena yang biasanya belanja di koperasi dapat bantuan dari pemerintah gitu. Bulan ini nggak belanja dulu, itu banyak begitu.